tugas dalam rangka menggunakan wibawa daripada Bung Karno pemimpin besar revolusi, sehingga PKI dapat menyusun kekuatan untuk dengan sendirinya ya menjalankan daripada perjuangan ideologi ya, itu bahwa karena memang ada beberapa, kenapa sampai pada PKI pada tahun 65 Oktober itu kok memberanikan diri untuk melakukan kegiatan macam itu apa? Tentu harus ada dasar perhitungannya. Perhitungan soal kekuatan. Kita membaca bahwasanya negara komunis itu kalau sudah menguasai daripada kekuatan-kekuatannya, dengan sendirinya akan mengambil tindakan kekerasan. Apa yang sebagai persyaratan? Satu, menguasai daripada buruh. Itu sudah menguasai buruh, dikuasai melewati soksi. Menguasai petani itu sudah dikuasai oleh dengan PTI. Kemudian juga mengenai pemuda, itu pun juga telah dikuasai. Lantas juga mengenai wanita, jadi keluarga sudah dikuasai. Hanya satu yang belum, ialah angkatan bersenjata. Itu. Karena itulah perjuangan pada waktu konfrontasi dengan Malaysia, itu PKI mengusulkan pembentukan adanya angkatan kelima itu untuk mempersenjatai kepada buruh sama tani. Karena masalahnya adalah memang tidak mungkin akan bisa menguasai daripada angkatan bersenjata. Bahkan angkatan bersenjata itu kita sudah jelas itu berpegang kepada Sabta Marga akan mempertahankan daripada Pancasila. Sedangkan PKI itu sementara menerima Pancasila selama untuk usaha mempersatukan. Terus kalau sudah satu, ya Pancasila tidak perlu lagi itu bagi PKI. Karena itu lantas mereka mengadakan karena gagal daripada angkatan kelima dan menjadi penghalang adalah daripada angkatan darat sama angkatan senjata pada umumnya. Dengan sini lantas sekarang mencari jalan gimana? Di antara lain dengan mempengaruhi perwira-perwira yang dianggap sudah berpikiran maju itu. Dan ini sebetulnya bukan waktu tahun 65 aja. Seperti Untung CS itu memang sudah dibina oleh Partai Komunis Indonesia sejak revolusi, sejak tahun 45. Karena saya sendiri setelah pengakuan kedaulatan dan perang kemerdekaan selesai, saya ditugaskan ke Makassar, kemudian lantas kembali ke Jogja, lantas ditugaskan juga ke Salatiga untuk menggabungkan dua brigade, di brigadenya Pak Yani sama brigadenya Pak Sarbini untuk menjadi satu brigade. Kemudian pemberontakan 426 pada waktu terjadi, itu pada waktu penggabungan itu, tapi saya selesaikan. Setelah itu selesai, saya ditugaskan di Solo untuk menjadi Resimen 15. Nah, di situ saya mengetahui daripada keseluruhan keadaan daripada kesatuan batalion di Solo itu ada 4 batalion. Jadi kalau kita dengan penilaian daripada keadaan batalion itu adalah batalion yang benar-benar memang dimasuki oleh ideologi komunis. Ialah batalion 444 yang dipimpin oleh Tito pada waktu itu. Nah, pada waktu itu mulai tahun 45 itu tokoh PKI yang tertua namanya Alimin itu adalah menjadi pemimpin politik di batalion tersebut, sehingga tiap malam ya diadakan pendidikan politik. Nah, termasuk daripada Untung CS ini. Sehingga kalau kita mengadakan penilaian, ada 4 batalion itu adalah satu batalion yang benar-benar telah merah, yang berarti telah di tangan daripada komunis. Kemudian yang 3/4 merah itu yang ada di Klaten, batalion Sunitioso. Kemudian batalion yang setengah merah, merah itu berarti komunis itu, yang ada di Boyolali, yang dipimpin oleh Slamet Riyadi. Kemudian batalion yang masih putih, batalion yang ada di Benteng, dipimpin oleh Mayor Soeharto yang sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, bekas ketua fraksi itu daripada Golkar. Nah, dalam keadaan demikian maka saya mengetahui. Karena itu pada waktu ada terjadi 30 September, saya segera mengetahui saja. Mesti belakangnya PKI. Karena itu pembinaan terhadap perwira-perwira yang dianggap sudah lebih maju daripada lainnya itu tidak hanya akhir-akhir saja akan ada pemberontakan
G13 PKI, tapi sudah jauh sebelumnya. Karena itu alhamdulillah sehingga saya dapat mengetahui daripada keadaan itu, sehingga lantas kemudian saya bisa memastikan kalau itu adalah di belakangnya tentu Partai Komunis Indonesia, karena sudah bisa membaca banyak keadaan sebelumnya itu. Nah, dalam keadaan demikian saudara sekalian, dengan adanya G13 PKI, beberapa jenderal kita diculik yang kemudian diketahui ternyata memang dibunuh, gitu. Timbul konflik, situasi konflik yang tidak karu-karuan. Karena ya PKI yang sudah merasa menang, kemudian partai-partai lainnya yang pada waktu itu karena ya wibawa daripada Bung Karno yang melindungi daripada PKI, lainnya kan semua takut gitu. Sehingga kemudian setelah kemudian lantas bisa kita kita patahkan pada 1 Oktober itu, lantas partai-partai lainnya kan dengan sini ya punya keberanian, timbul situasi konflik di mana ya daripada pengikut-pengikut partai